Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips dan berbagi tema dengan tema yaitu strategi jitu memasarkan kedai kopi dan steak, tetapi pasti booming dan ramai. Saudara, kenapa saya mengangkat materi ini? Karena usaha kafe ini, usaha kedai ini adalah usaha yang paling diminati oleh banyak orang, tetapi tingkat pemasarannya, tingkat persaingannya yang sangat tinggi. Dan peluangnya adalah usaha ini memiliki potensi pasar yang sangat luas. Tergantung bagaimana kita bisa membidik pangsa pasar itu secara tepat atau tidak. Ya, nah karena pangsa pasar yang sangat luas itulah kita harus bisa menentukan bagaimana orang lain memilih kita, tidak memilih restoran atau depot orang lain. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memperkuat brand kita. Kita harus memperkuat brand awareness kita sehingga orang lain bisa tertanam di dalam benaknya bahwa kalau menginginkan produk kita langsung menuju ke restoran kita, bukan ke restoran atau ke kedai orang lain. Selain itu, kita harus memperkuat dan memperluas jaringan, memperluas jangkauan ke konsumen. Sehingga apa? Konsumen tahu, konsumen mudah mendapatkan produk kita, mudah mendapatkan layanan kita. Ya, dan selain itu kita harus memperbanyak pelanggan yang bertransaksi. Ya, jumlah pelanggan, ya rata-rata dengan jumlah pelanggan biasanya 50% melakukan transaksi. Ya, tetapi kita harus bisa melakukan ini, kita harus membuat pelanggan itu meningkatkan transaksi penjualannya, meningkatkan omsetnya, dan itu harus kita lakukan dengan cara upselling. Kita harus meng-upselling produk kita dan menjelaskan produk kita yang lain pada saat customer itu, konsumen itu datang ke tempat kita dan sedang menikmati pelayanan kita. Saudara, kita harus melakukan strategi yang tepat. Karena apa? Untuk meraih target seperti itu, kita harus memiliki strategi pemasaran, kita harus memiliki konsep pemasaran yang tepat. Dan konsep pemasaran yang tepat itu adalah kita harus melakukan 4P, yaitu produk, price, kemudian place-nya kita harus tahu, dan kita harus kuat di dalam promotion-nya. Nah, banyak orang yang selalu mengatakan kita harus punya produk, akhirnya dia menjual produk yang dia sukai. Ini sangat salah. Ya, produk itu adalah harus mengacu kepada keinginan konsumen, harus mengacu kepada apa yang dibutuhkan konsumen. Ya, untuk itu kita harus melakukan survei. Kita harus survei dulu apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, restoran seperti apa yang diinginkan, suasananya seperti apa. Ya, dan target marketnya itu siapa yang kita bidik. Memang sangat luas pasarnya, tetapi kita harus spesifik siapa yang harus kita tuju. Sehingga produk kita mengacu kepada siapa yang kita tuju. Jangan sampai seperti ini. Misalnya kita membuat kafe yang pangsa pasarnya adalah anak muda. Kemudian kita menjual misalnya es teh atau kemudian dawet gitu, artinya tidak sesuai. Anak muda biasanya adalah dia melakukan mengkonsumsi makanan dan minuman yang kekinian. Oleh karena itu, kita harus sesuaikan produk kita dengan target pasar yang kita targetkan atau yang kita tuju. Ya, sehingga apa? Produk kita sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Yang pertama. Yang kedua adalah, meskipun produk kita sudah sesuai dengan pasar, tetapi kita harus betul-betul menjaga apakah produk kita itu berkualitas, enak, atau tidak. Dan untuk itu kita harus pastikan bahwa produk kita adalah produk yang berkualitas.
memiliki bahan baku yang berkualitas, dan tentunya menjadi barang jadi yang berkualitas. Kalau produk kita sudah berkualitas, maka kita naik lagi ke P yang kedua, yaitu P, price atau harga. Produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Bukan harga yang murah, bukan harga yang mahal, tetapi sesuai. Ya, sesuai dengan harganya. Jangan sampai seperti ini. Contoh, kalau Anda menjual sebuah mobil Mercy, kemudian dengan harga mobil yang misalnya mobil yang biasa saja, maka orang lain akan curiga. Jadi kalau Anda menjual produk yang bagus, tentu harganya pun juga harga yang bagus. Intinya harus sesuai. Tidak mahal dan tidak murah. Oke, selain itu, setelah produk kita sudah dapatkan, kita sudah mendapatkan harganya, maka P yang ketiga adalah place, tempat. Tempat ini sangat menentukan konsumen mau datang ke tempat kita atau tidak. Karena apa? Place ini harus betul-betul difikirkan. Ya, place ini adalah tempat, itu ciri-cirinya harus mudah dijangkau. Ya, seenak apapun produk Anda, sehebat apapun produk Anda, tapi kalau tidak bisa dijangkau, maka orang akan sulit untuk datang ke tempat kita. Ya, mudah dijangkau, dekat dengan jalan raya. Dan selanjutnya, please, kita harus menyiapkan lahan parkir. Ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan pemain-pemain di kafe atau resto. Mereka membuat tempat yang bagus, mereka membuat makanan yang bagus, tetapi pada saat customer ke sana, dia tidak ada tempat untuk memarkirkan mobilnya. Sehingga apa? Sehingga customer itu tidak jadi datang ke sana dan akhirnya pergi. Jadi kita harus betul-betul bisa melakukan, bisa mengakomodir bahwa produk kita bagus, harga kita bagus, dan lahan parkir yang cukup. Sehingga apa? Sehingga konsumen tidak susah untuk datang ke tempat kita. Ya, dan place, tempat, kita harus bisa menyiapkan tempat yang memiliki suasana yang menyenangkan, suasana yang sejuk, suasana yang membuat orang lain menjadi betah datang di sana. Ya, sehingga mereka akan datang ke sana yang pertama dan dia akan menjadi konsumen yang loyal. Dia akan datang ke tempat kita secara terus-menerus, bahkan dia bisa mengajak teman-teman yang lain untuk datang ke tempat kita. Ya, produknya sudah, ya, kemudian harganya sudah kita setup dengan baik, kemudian tempatnya sudah kita buat senyaman mungkin, baru kita lakukan promosi. Ya, sehebat apapun produk Anda, kalau orang lain tidak tahu, maka orang lain tidak tahu di mana Anda. Ya, untuk itu kita harus lakukan promosi, karena promosi itu adalah memperkenalkan produk kita, tempat kita, restoran kita ke orang yang akan kita tuju, ke customer-customer yang belum tahu tentang diri kita. Ya, promosi sebaiknya kita lakukan secara offline dan online. Untuk saat ini kita tidak bisa melakukan offline saja, dan saat ini kita tidak cukup melakukan online saja. Maka kita harus lakukan promosi secara gabungan, yaitu offline dan online. Ya, offline-nya kita lakukan penyebaran brosur, kita pasang umbul-umbul, kita pasang neon box. Ya, kemudian kita buatkan event-event supaya orang lain tahu dan bisa mendatangkan crowd. Ya, setelah mereka datang, baru kita buat pelayanan yang bagus, kita berikan environment yang menyenangkan, dan karyawan yang smile. Sehingga apa? Mereka akan datang kembali ke tempat kita. Ya, setelah offline kita lakukan, baru kita tambahkan dengan strategi pemasaran online. Ya, kita harus daftarkan ke semua platform yang ada. Platform mengenai restoran, platform mengenai produk sesuai dengan produk kita.
Ya, kemudian kita manfaatkan search engine optimization di dalam Google atau di internet, sehingga apa? Kita selalu di pencarian teratas. Setiap orang mencari kafe atau mencari makanan atau mencari kuliner di lokasi kita. Ya, dan kita aktif membuat review, ya. Konsumen kita mintakan review sehingga orang lain lebih percaya kepada kita dan kita akan naik ke rating tertinggi. Ya, selain itu kita gunakan promosi melalui sosmed. Kita pasang iklan di Facebook, kita pasang iklan di Instagram, kita pasang iklan di Google. Dan kita undang influencer tentang kita untuk mereview makanan kita, untuk mereview kafe kita, dan mereka akan mendatangkan crowd di sana. Ya, saudara, lakukan itu dan saya yakin, seyakin-yakinnya, saya yakin usaha Anda menjadi restoran yang sangat diminati oleh konsumen bisa terlaksana. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan Anda bisa menjadi pengusaha kedai kopi dan snack yang berhasil. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses bersama Dosen Senior.